lagi sekali lagi nih ya. Halo, di sini part 2 ya. Di sini saya menjelaskan tentang sepak bola itu sangat-sangat digemari seluruh dunia. Kayaknya riset sendiri ya kan, di Google ini. Ada berapa banyak fans? Saya kasih tahu contoh kredibel source-nya ya. The Sun, majalah The Sun tuh majalah credibility-nya tuh ada di dunia ya kan. Di Inggris, dari Inggris. Dia tuh The Sun namanya. Tahun 2024 saya lihat setelah new update research most popular sport tetap sepak bola, sportnya football soccer dengan 3,5 miliar fans. Bayangkan di dunia ini banyak yang menyukai 3,5 fans. Fans itu artinya apa sih? Fans itu artinya kalian tuh apa ya, gila-gila ya, ada obsesi yang tinggi ya kepada tim kesayangan anda. Misalkan kalian bisa melupakan semuanya gitu, orang tua kalian, keluarga kalian, tahu. Itu jangan sampai, saya harapkan jangan mengharapkan dia sampai seperti itu. Tetapi yang positifnya kan, ini kan olahraga sehat ya, sehat kan, buat misalkan panjang umur, sehat, jarang sakit ya kan. Itu kan bagus buat kesehatan ya kan, olahraga itu ya. Di sini olahraga itu adalah penting buat apa ya, untuk individu kita masing-masing, untuk kesehatan jasmani dan rohani kita, biar pikir kita fresh ya kan, fresh ke depannya. Jadi kalau olahraga itu apa ya, kata ya, otak itu bisa merespon sesuatu yang positif menjadi energi yang positif. Di sini kalian itu adalah sebagai apa namanya, fans bola ya, pasti banyak fans bola di Indonesia karena saya udah riset semua popular sport yang digemari itu Indonesia. Bisa adalah sepak bola ya. Yang kedua apa, ada futsal, ada basket, ada badminton, bulu tangkis. Sini saya milih sepak bola sebagai olahraga favorit saya karena emang saya jujur ya kan, saya kena gitu, cinta gitu. Dari kecil saya tuh apa ya, menemukan pola-pola apa namanya, hidup saya di sini nih. Saya lebih sehat, lebih bugar, lebih rajin olahraga, lebih aktif gitu, aktivitas berorganisasi kampus saya di RC, misalkan ya kan, di RC universitas ya. Saya tuh lebih rajin gerak gitu, suka gerak gitu ya. Aktivitasnya banyak organisasi internal dan eksternal. Di sini saya manfaat buat saya tuh bagus ya kan, ke depan hidup saya tuh rohani saya, jasmani saya tuh sehat, alhamdulillah ya. Di sini saya kasih tahu ilmu hukum sepak bola yang saya ketahui ya, biar kalian pelajari dan denger apa yang kalian saya ngomong baik-baik, perhatikan baik-baik. Nih, pertama, kalian tuh harus fokus. Itu 100% fokus. Sampel kalian ini cinta sama sepak bola, cinta sama tim kalian saya sendiri, Arsenal, MU, Manchester United, Chelsea, Lazio, Roma, AC Milan, Juventus, Inter Milan, Barcelona, ya kan, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad, apa lagi, Dortmund, Bayern Munchen, misalkan Leipzig, ya, itu dari Eropa biasanya kan. TV masih ada ya, sekarang masih ada, tahun ini 2025 ya saya ngomongnya ya, masih ada di TV kita, RCTI ya kan. Cari TV festival kita kayak seperti RCTI video, malah ada di konten-konten kayak TV kabel ya kan, dan sport itu masih ada. Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia, Liga top Eropa yang apa namanya, paling populer ya saat ini ya di dunia ini kan. Di Indonesia tuh masih populer. Saya kecil saya udah populer di Indonesia. Saya sering mainkan di perumahan saya nih kan, di daerah-daerah rumah saya gini, perumahan, atau pernah ada lapangan bola, saya main, saya ikut sepak bola, ikut perkumpulannya, belajar itu sekolah sama coach saya, pelatih saya namanya adalah. Di sini saya percaya ya, sepak bola tuh emang buat saya cinta gitu, semangat, atmosfernya, apa if-nya gitu, kayak apa namanya, kayak suatu namanya incredible buat hidup saya. Incredible tuh kayak misalkan kalian tuh percaya lah, sepak bola membuat membangkitkan hidup saya ya kan, membangkitkan hidup anda tuh terbangkit, terbawa ke suasana, kalian tuh merasa wow, semangat hidup kalian tuh. Jadi positif negatif thinking tuh dibuang semua gitu bro. Jika nama teman kalian, nama suatu, namanya lingkungan kalian, gampang beradaptasi. Adaptasi apa, tahu kan, adaptasi. Jadi kalian tidak gampang marah, tidak gampang emosi ya kan, positif ya kan. Di pergaulan kalian kayak sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, kalian tuh apa namanya ya, dibimbing ya kan, dididik di sekolah kan untuk apa ya, untuk pintar ya kan, belajar. Tapi situ juga harus ada eksternal ya kan. Misalkan olahraga tuh ada di pelajaran kita semua di sekolah dasar, SMP, SMA, sampai ke universitas ya kan. Saya kan belajar juga dari anak Indonesia, saya lahir di Jakarta ya, Kemal Paselintang nama saya kan. Apa namanya, kalian tuh harus fokus nih, pertama yang saya bilang. Kedua nih,
Kalian tuh harus bener 100%, 100% otak kalian itu, pikiran itu kalian itu. Kalau misalkan kalian cinta sama Arsenal, cinta sama tim kalian, Persija misalkan tim Indonesia, tim nasional apa ya, misalkan klub-klub tersebut ya, kayak misalkan klub ya nih, kayak Persija namanya The Jackmania, The Viking, Bonek, Aremania itu ada. Tapi kan itu kan level Indonesia ya, saya tahu kan Indonesia tuh kayak kurang ya. Maaf saja, Indonesia tuh levelnya sekarang misalkan saya lihat tuh 97 di IFAS. Ini IFAS itu adalah apa namanya, apa kayak organisasi yang apa namanya meresearch, monitoring dan menilai suatu liga dunia yang paling hebat apa, best man league-nya, ada cewek juga, woman-nya di sini. Italia kan, saya nih ya selama 2 tahun ini, 4 tahun kerja keras, saya mau bisa membuat apa namanya, fokus di sini adalah ambillah kayak saya kayak talenta atau apa ya, saya nggak tahu sih, bakat talenta ya. Kalau saya bilang talenta, bakat yang ada, saya punya bakat talenta namanya sepak bola, bakat talenta ya, talented ya. Saya percaya diri, saya talented, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, tapi ya saya dulu fokus di sekolah, jadi nggak tahu gitu talenta saya itu ada talenta di sini. Di sini saya merasa insting saya, good saya, intuisi saya, hans saya, feeling, natural feeling kita, ya kan. Bagi pekerja keras, sebagai saya sering kompetisi futsal di kampus saya juara 2 runner up. Saya tuh apa ya, itu saya bilang ke saya, ke tell me ya kan, saya tuh yang melakukan itu gitu. Dan saya sudah menulis ini, hipotesis ini, kalau saya nggak, kalian percaya, email ke historian asal Spanyol. Kalau kalian nggak percaya sama channel saya, ada saya buktinya kan. Saya belum jelas, saya nggak mau gambarkan sini dulu ya, masih ntar nanti saya akan buktikan. Historian asal Spanyol namanya Manuel Garcia Garzalo, Simon Inggris, Peter Kenny Jones, itu saya email kan teori-teori saya. Ada teori-teori saya yang saya bilang, wah ini saya yang melakukannya nih, insting saya berkata gitu. Saya 22 tahun udah bergelut di dunia sepak bola gitu, kayak misalkan fans bola aja kan saya ngerti gitu, saya ikut bola, saya sering main bola, sering apa namanya futsal apa dia gitu. Saya teman-teman lingkungan saya kayak misalkan di sekolah dasar, main di teman-teman SD saya, teman-teman TK saya pernah, teman SMP saya, SMA saya, kuliah saya pernah ikut kompetisi ya kan. Sini kan harus percaya sama saya. Kalau kalian ingin menang tim saya, tim kalian harus nonton video saya ini. Saya percaya pasti ada perbedaan dalam hidup kalian, dan belajar cara mainnya kan. Yang baik, denger kuping kalian baik-baik, fokus. Pertama, yang kedua adalah kalian 100% pikiran kalian. Kalau misalkan kalian emang passionate banget, ini menang, kalian marah gitu, aduh sakit hati, gue nangis nih misalkan. Ya tuh nangis kan, aduh Arsenal gue kalah, aduh anjay, apa sih kayak apa sih, stres lah kalian, sampai saya kalian pusing, terus kok kalah mulu. Nah itu kalian tuh sebagai fan pasti ada feeling gitu kan, insting kalian ya kan, insting, aduh feeling kalian tuh apa, bad mood terasa ya kan, bad mood, apaan sih, kesel, keluarkan kata-kata kotor yang tidak senonoh ya kan dari mulut kalian ya kan. Besoknya atau kalian ke sekolah atau bekerja, kalian tuh lagi ada dalam keadaan tidak baik ya kan. Di sini kan saya belajar psikologi kalian itu, karena cinta, karena passionate ya kan, atau crazy tentang football, tentang sepak bola. Di Indonesia tuh emang crazy gila ya orang-orang suka bola gitu. Saya belajar ya, saya melihat ini, saya riset, saya cari, saya asumsikan ya seperti itu, saya ambil kesimpulan, saya akan ngomong di kanal YouTube saya kan. Nah di sini kalian merasa coba dong, obatnya apa sih biar menang. Nah kalian harus tahu, kalian tuh berarti belum paham tentang sepak bola, belum paham ya kan. Kalian kayak belum pro gitu untuk sepak bola. Dari nonton aja sepak bola kalian bisa membantu untuk kemenangan. Saya tahu caranya. Pertama, doa, banyak doa. Baik doa itu apa? Ibadah. Kalian doain dalam hati kalian tuh cara menang. Kayak fokus. Tim kalian tuh bisa MU. Manchester pertama apa sih? Mancunian ya kan, Arsenal itu Mancunian itu para semua, Inter Milan, dari Spanyol, Madridista ya kan, Barcelona, Kules ya kan. Nah itu kan baik doa, baik sholat, dikasih tahu baik doa itu banyak doa. Kalau saya selama saya bantu Inter, banyak doa pada Allah, enggak cipta alam, dengan suatu wajib. Contohnya ada suatu wajib sunnah
itu. Nah itu pertama. Kedua, kalian harus fokus juga, kata rahasianya. Kedua, kalian harus fokus. Bisa kalian tulis di buku kalian, buku-buku apa kayak diary kalian ya kan. Pikiran kayak kalian tuh 100% tuh harus fokus, 100% maju, ingin tim kalian tuh menang ya kan. Masa peringkatnya 1, 2, 3 sih ya kan. Emang masa karena emang ini tahun ini lagi jelek nih, kenapa ya? Berarti kalian tuh ada yang salah, kalian kan berarti belum. Apalagi kalian cinta sama MU, kok salah cara menangnya? Kalian bisa lihat channel saya ya, mungkin ya kan, insya Allah dapat inspirasi dari apa yang kata-kata ini, dapat ilmu dan membuat kalian tim MU kalian tuh maju. Nih contohnya saya baju Inter nih, saya kan fans Inter, lihat Inter sekarang semifinal Liga Champions League, saya tolong ya dengan doa saya ya kan, ilmu saya ya kan, saya fokus di Inter ya, ada ilmunya ya kan. Kalian percaya, fokus, saya belajar nih ngambil ilmunya nih ya, kayak prediksi aja deh. Kalian tuh harus riset dulu, analisis, belajar apa namanya tentang kelemahan lawan, kelemahan apa. Tapi kalian boleh fokus, boleh full tank di sini kan. Misalkan kalian mau cinta, kalian mau passionate. Tapi kalau tidak jangan, kan mengganggu pikiran, mengganggu kerjaan kalian, uang kalian, kayak bisa dipecat atau di apa di kalian sekolah kalian mengganggu rambutnya merah, jangan ya. Kalau misalkan itu jangan jangan ditiru itu. Misalkan emang buat kalian itu penting, ya lakukan. Kalau tidak jangan. Saya kasih asumsikan seperti itu. Di sini nih Inter Milan tahun ini 2025. Bulan apa nih kan? April. Inter saya bawa 4 tahun ini. 4 tahun saya banyak doa. Juara Serie A 2021. Ballon d'Or. Lukaku apa. Banyak doa. Terus runner up finalis Liga Champions 2023 di Istanbul, Turki itu kan di Kalin City. Saya banyak doa doang. Saya fokusnya merasa insting saya itu sebagai atlet ya, saya kan sekolah juga. Jadi sebetulnya kalau di vocabulary saya baca di Google tuh atlet, saya udah baca, saya belajar juga ya, sekolah juga namanya atlet. Saya atlet juga saya atlet sepak bola, walaupun belum profesional, masih amatir atau semi profesional, saya tahu ya. Nah di sini tim saya yang melakukan itu Inter bagus, kayak Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez nih, saya pakai jersey ini Inter, lambang dada ya. Saya kebanggaan saya nih, saya fans Inter, Tristan Bastoni, Federico Di Marco ya, kiper Yann Sommer dulu, Andre Onana situ bagus kan, Acerbi, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Lukaku, kirinya siapa namanya, kalau Augusto, kanannya Dumfries ya kan, Eko Barella. Itu saya mendoakan, cara menangnya mendoakan aja, semoga Inter Milan tuh menang ya Allah, semoga Inter tuh menang. Caranya menang udah ya, karena saya udah loyal, lo tau. Nah situ. Terus kedua, cara menang adalah kalian harus fokus, melupakan semuanya. Kalau bisa doa kalian tuh dalam suatu kalian tuh ya analisa apa, fokus di tim kalian aja, simple as that ya kan, sesederhana itu cara menangnya. Kalian fokus, pikiran kalian 100% ke situ. Kalau misalkan kalian ingin gitu ya, misalkan kalian memang benar cinta sama klub ini, kalian harus melakukan itu. Apa yang saya lakukan tuh praktekkan langsung di rumah kalian. Misalkan punya handphone kan, kayak wifi, beli pulsa, nah streaming atau misalkan di TV ada, kita tonton, saya doa itu pasti ada efeknya. Efeknya apa? Efeknya bagus buat kemenangan itu. Kalian semua doa ya, baik doa dimanapun. Kalau misalkan Kristen gereja, kalau Buddha wihara, kalau Islam ke masjid. Di sini yang kedua adalah ada lagi nih, yang kedua analisis. Cari kelemahan. Misalnya Arsenal nih lawannya Brighton. Siapa sih Brighton? Misalnya ada si pemain Brighton namanya siapa, A B ya kan. Arsenal siapa namanya, Arteta ya kan nih, kan analisis nih, pelajari analisis ini, kelemahannya pelajari. Nah kalian fokus tulis di buku diary kalian. Nah ini Arsenal kelemahannya ini nih, Arsenal punya kekuatan ini. MU ngelawannya siapa nih, Chelsea kelemahannya ini kelemahannya ini, ditulis di buku diary kalian. Kayak beli buku di Gramedia bisa, Gramedia atau apa, tinggal belajar tulis praktekin terus, kalian tuh praktekin. Nah sini pasti ada terang ngambil kesimpulan di kepala kalian tuh apa namanya,
ada sesuatu yang berbeda ya kan. Wah, Arsenal gue menang nih, apa yang diomongin gue nih kayak pas Lintang ini ada benernya nih kan. Di sini gue bermanfaat kan buat kalian kan. Kalian kan terima kasih tuh kepada saya kan, kalau misalkan benar, kalau misalkan salah ya saya minta maaf ya kan, karena saya juga baru menulis ini ya, teori-teori saya ya football, hukum bola. Saya berpercaya diri ngomong begini setelah saya 4 tahun kerja keras, baik doa ya sih. Itu saya tuh feeling saya tuh diri kamu percaya diri kuat itu terbukti hebat. Liga Champions peringkatnya 1, 2, 3, 4. Sebelumnya saya kurang doa, kurang sholat gitu. Kurang tawakal mungkin mau ya. Saya jarang doain dia, jarang doain tim saya itu. Saya doain cuma orang tua, adik maupun apa ya. Nah di sini itu saya tuh jelek peringkat 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Dan cara itu cara menang itu simpel, sholat, banyak doa ke Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang religius gitu, melakukan hal baik, menolong orang gitu. Itu cara menang, itu simpel tuh cara menang. Kan bukan good things saja di hidup kalian tuh, hal benar, jangan mencuri, jangan apa. Itu saya belajar pernah dulu ya kan. Misalkan kalian jadi orang tua misalkan, itu efeknya jelek pasti ke tim nasional, ke tim kesayangan Anda. Bisa jangan mencuri, jangan melakukan hal aneh, bunuh orang atau apa, melakukan kriminalitas dan negatif titik, narkoba, ngerokok, itu bisa dijauhkan. Atau kan nggak boleh ngerokok ya, nggak boleh narkoba atau apa-apa, itu kan nggak boleh. Yang menurut kalian tuh positif, saya lakukan apa, kayak sholat itu ke masjid gitu atau apa. Nah, nomor 2, ketiga kan harus fokus. Kedua kan baca buku ya, tulis buku ya, dianalisis, diary itu ya kayak tulis kelemahan lawan tuh. Kayak kan Arsenal, jagoan kan Arsenal, Inter, kelemahannya apa, ini sih cari. Saya reply YouTube, lihat YouTube, reply di YouTube. Pelajari itu detail. Kalian tuh harus mata kalian jeli ya, ini kelemahannya ini, pelajari berulang kali, berulang kali, pelajari. Tulis diary kalian, kelemahan lawan ini Brighton, Liverpool ini lawan Arsenal, kelemahan Liverpool ini. Sekarang digunya Arsenal, ini kelemahan si Mane, kelemahan si Salah, kelemahan si Van Dijk ya kan, kelemahan siapa, Alisson. Nah, kalau dikasih ke kiri, tulis tuh, kasih kiri, dia kayak jelek banget kan di rumah tuh, dia tulis kayak nulis. Dan kalian akan akhirnya nonton. Nah sini hasilnya ntar kalian lihat pas matchnya itu hari Minggu, Sabtu atau apa, Liga Premier League Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol atau apa ya kan. Kalian lihat tuh hasilnya, kalian nonton ya kan, nonton di streaming kayak saya streaming di YouTube ya kan, streaming di handphone saya, Google cari aja nah. Baik streamingan bola 2 jam ya kan, kita nonton 90 menit. Di sini saya belajar, wah insting saya menang lagi, saya bantuin tuh kayak feeling saya kan. Terus akhirnya saya di notice ya, notice di Instagram saya pemain Inter kayak Acerbi, Akanogu, Acerbi, Bastoni, itu saya punya print screen, saya ada di HP saya ya. Lalu dilihat sama siapa ya, Markus Thuram, di notes. Jadi Instagram saya tuh notes. Dia juga insting footballer ya, profesional. Dia punya insting good intuition feeling, dia sama gue kuat gitu, sama saya tuh kuat sama saya itu kan. Dia merasa langsung notes itu kan susah ya. Pertama saya coba nggak bisa notes. Akhirnya saya ngepost postingan mereka gitu di Instagram saya, notes. Ada buktinya notes saya. Jadi ada 8 Inter profesional, harga mahal nih, kan tahu di transfer market mahal. Terus saya agak seneng nih kan, saya bangga nih kan, seneng akhirnya notes. Berarti mereka punya insting good intuition ya kan, insting atlet profesional, dia punya itu insting intuition good. Sampel dia nggak ngerti gini, nah mereka berarti mereka bisa kurang kredibel dong, bukan profesional dong ya. Orang bekerja keras itu kan profesional, atau tuh profesional ya, dia ngerti intuition. Saya bikin teori ini kan karena saya belajar ya, ada gitu-gituan insting. Saya kan juga juara di RC kalian ya, saya tuh pinter juga main bola yang hebat itu kan. Walaupun level profesional, amatir atau apa, saya merasa saya hebat itu, bisa main bola kuat itu, pinter gitu main. Kocikannya, skill saya itu hebat Nah saya yakinkan kepada Anda, saya percaya apa omongan saya itu benar, saya dibuat-buat, tidak bohong ya kan. Nah ini 2 ya, gimana tidak baru sampai di mana ya, di nomor 2 terus diary ya. Yang 3 ada lagi, ketiga itu kalian harus banyak tulis eksperimen
eksperimen, cari ilmunya di buku-buku, atau buku-buku Gramedia kan, di buku misalkan buku sepak bola, saya ambil teori terus dia sama, maaf ya, di diary sama, nomor 3 sama caranya, rahasianya untuk menang dari ini, terus di diary kalian. Tapi kan harus beli buku dulu. Kalau saya bilang, saya juga beli buku ya, kayak buku-buku apa namanya, histori football, histori sepak bola, kayak buku-buku ternama sepak bola, kayak biografi sepak bola. Kalian harus baik teorinya, tulis teori-teorinya, ntar kalian analisis semua, digabungin jadi satu kesatuan, difusionkan ya kan, menjadi satu kesatuan ilmu, knowledge ya kan. Saya kasih gambar besarnya, knowledge-nya kan harus 3 nih ya, 3 ilmu yang saya kasih sekarang ya. 3 ilmu yang bermanfaat untuk kalian, untuk ingin memenangkan tim kesayangan Anda, klub Anda yang kalian cintai ya. Nah, sini kalian harus beli buku dan kalian eksperimen tuh kayak mencoba gitu. Coba, kalau ada kegagalan coba. Saya tuh di rumah tuh mencoba, pernah gagal, pernah enggak, tapi kebanyakan menangan, karena emang mental Inter tuh udah bagus, udah hebat. Sampai saya bantuin dulu, dia mengerti, pasti feelingnya tahu. Saya di notice tuh, berarti tandanya mereka udah ngerti kan apa yang saya melakukan di rumah kan. Nggak mungkin kalau nggak susah di notice. Pertama saya tahun pertama 2021 belum di notice, 2022 belum di notice, 2023 belum notice, 2024 baru notice. Setelah Euro itu sama waktu Euro saya mau nolong dia di Prancis national team tuh kan, tahu kan, lawan Cristiano Ronaldo di Euro, di RCTI dulu namanya. Saya membantu dia dengan cara ini, menulis buku ya, dari Marcus Thuram kan main Inter kan, dia kan main Inter, saya bantuin, saya mencoba, akhirnya notice sama Marcus Thuram, pemain asal Prancis ini ya kan, bapaknya asal namanya Lilian Thuram, langsung di notice. Saya seneng dong, wah, saya print screen di handphone saya, dengan sampai sekarang masih saya save ya, print screen. Notice tuh susah, kalian tahu nggak? Ini kan saya jauh ya, Jakarta ya, saya tinggalnya di Jakarta. Misalnya dia di jauh dong, namanya di mana tuh, nah di mana tuh ya, di Jerman ya kalau nggak salah ya. Itu orang nggak mungkin ngerti dong dari handphone, apalagi saya follower saya masih dikit. Instagram saya belum terkenal, belum famous kayak mereka, malah mungkin mereka suka sama saya kan. Misalkan saya nggak melakukan sesuatu untuk mereka ya, di sini nggak, karena masuk akal, teori saya masuk akal. Teori begini ya kalian harus belajar ya, pahami. Teori saya mendekatkan kebenaran. Saya udah menulis ini di historian yang objektivitasnya di Wikipedia itu ada. Saya source di Wikipedia, namanya siapa, namanya ada. Nah, di sini kalian percaya sama saya, coba kalian lihat baik-baik channel YouTube saya, kalau Pasar Lintang, cari subscribe secepatnya. Di sini ada 3 yang saya kasih tahu tadi kan, udah buku terakhir ya, buku dan eksperimen di rumah, terus di daerah juga sama kayak yang berdua.